Bukan karena disihir, bukan juga karena disantet. Ternyata inilah sebab hidup kita selalu susah. Hidup ini bagaikan dua sisi mata uang. Ada yang merasa gembira, di satu sisi kita merasa senang. Tapi di sisi lain kita juga pasti merasa sedih dan susah, dan itu semua pernah orang rasakan. Namun hidup yang senang dan susah tentu tidak begitu saja. Pasti penyebab mengapa hal tersebut bisa terjadi. Contohnya jika di usia kita saat ini, baik yang muda ataupun yang tua, terus bekerja keras dan belajar, maka suatu saat kita pasti akan sukses, dan ilmu yang selama ini dipelajari akan menuntun kita pada kesuksesan tersebut. Lalu bagaimana jika kita merasa kalau hidup hanya begini-begini saja, tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan, dan merasa kurang terus dalam hidup? Seolah-olah ini hanya sekedar untuk hidup saja dan tidak ada yang lebih. Meski sudah memperjuangkan segala cara agar bisa berubah lebih baik, namun ternyata tidak ada juga hasilnya. Jika kamu pernah merasakan momen ataupun perasaan seperti ini, simaklah beberapa penyebab hidup yang selalu susah yang mungkin kalian tidak sadari. Inilah 9 penyebab hidup selalu susah. Pertama, tidaklah karena kamu tidak memiliki tujuan yang jelas. Hidup ini harus memiliki tujuan. Jika tidak memiliki tujuan, maka kita akan kehilangan arah dalam proses menjalani hidup. Kita hidup tidak memiliki tujuan yang jelas. Sebenarnya kita tidak tahu apa sebenarnya yang kita inginkan dalam hidup. Penyebabnya adalah kita tidak memiliki tujuan atau impian nyata yang akan kita perjuangkan kelak. Hidup ini selalu dinamis. Dalam hidup kita akan menemukan kejenuhan, merasa ada sesuatu yang hilang, dan merasakan kebuntuan. Jika orang yang memiliki mimpi-mimpi besar dalam hidup bisa merasakan kejenuhan dan kemandekan, apalagi orang-orang yang tidak memiliki tujuan yang jelas. 2. Mengharapkan kesuksesan yang instan. Tidak ada namanya dalam hidup kesuksesan yang instan di dunia ini. Guys, dalam hal apapun, terkadang kita selalu berorientasi pada hasil, tapi melupakan sebuah proses yang menyertai. Melihat orang lain sukses, kita lihat semata apa yang telah dia raih saat ini, padahal ada jalan terjal, ujian-ujian berat yang harus dia lalui hingga bisa berada di puncak kesuksesannya. Memiliki dunia, memiliki apa yang ingin dia inginkan pada saat ini. Maka dari itu, kalau ingin maju, ingin sukses, ingin selalu berkembang, usahakanlah untuk tidak mengharapkan kesuksesan yang instan. Kamu harus tetap berusaha sekecil apapun bentuk usaha kamu, karena itu adalah proses untuk menyerap pengalaman-pengalaman penting yang akan menjadi pelajaran besar di suatu hari kelak. Ketiga, tidak ada dukungan dari orang lain. Selain tidak memiliki tujuan yang jelas, tidak adanya dukungan dari orang lain juga penyebab kenapa hidup selalu susah. Bantuan yang cukup dari orang lain akan mempermudah kita dalam menghadapi rintangan dan tantangan dalam hidup ini. Nyatanya dalam hidup ini, banyak orang yang mengandalkan dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah demi masalah. Padahal manusia sebagai makhluk sosial semestinya membutuhkan bantuan, perspektif baru, saran atau dukungan dari lingkungan sekitar. Bentuk dukungan ini sangat perlu. Contoh saja, apakah orang lain di sekitar kita menjadi penasihat atau semacam mentor atau guru, bahkan menghadapi rintangan dan tantangan yang kita hadapi saat ini. Saran dan pendapat orang lain memang tidak serta-merta benar, namun tidak salahnya kita mempertimbangkan masukan yang baik, energi positif, dan saran-saran untuk pengembangan diri dari orang lain. 4. Selalu melihat segala hal yang dari satu sisi saja. Alasan yang menghambat hidup
untuk maju dan berkembang, ada pola pikir kita sendiri. Bagaimana cara pandangan terhadap suatu menentukan hasil. Apakah kamu akan maju dan berkembang, tumbuh, atau malah jalan di tempat. Bahkan ekstrimnya mungkin malah mengalami kemunduran. Bukan untuk maju, tapi menciptakan kegagalan. Namun apapun itu fase yang sedang dihadapi saat ini, kamu harus ingat bahwa ketika kamu melihat segala hal hanya dari satu sisi, kamu akan terus-menerus menjadi dirimu sendiri seperti itu. Untuk itu perlu namanya evaluasi serta refleksi diri untuk merenungkan ataupun muhasabah kemungkinan-kemungkinan supaya kamu tidak terjebak di zona nyaman. 5. Keliru dalam mengejar tujuan atau goals yang kita harapkan. Hidup selalu susah, barangkali kita tidak merefleksikan hidup yang selama ini dijalani. Hidup ini susah terkadang karena kita keliru, salah dalam mengejar tujuan. Dunia bergerak semakin pesat, teknologi berkembang semakin canggih, dan waktu pun tidak berhenti. Kehadiran sosial media menyebabkan dampak positif dan dampak negatif dalam kehidupan dan lingkungan kita. Kita mudah tergoda untuk membandingkan hidup yang kita miliki dengan kehidupan yang orang rasakan saat ini. Contoh nyatanya, ketika teman-teman jalan ke tempat wisata, bahkan liburan ke luar negeri, sedangkan kita masih hidup, belum ada yang cukup dana untuk pergi liburan. Contoh lainnya, saat teman dekat bertunangan, sementara kita masih saja lajang hingga saat ini, bahkan belum menemukan tanda-tanda siapa calon pendamping hidup kita, dan perbandingan lainnya yang tidak terkadang masuk akal dalam menjalani hidup. 6. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dalam kehidupan ini akan selalu ada yang lebih tinggi, yang lebih unggul, yang lebih sukses dari diri kita sendiri. Ketika kita membandingkan hidup dengan orang lain, justru hanya akan membuat kita tersiksa, lelah, karena kita tidak bisa memposisikan diri kita sebagai orang yang selalu beruntung. Kita harus mulai menerima realita bahwa tidak ada yang sempurna. Ini bukan hanya kita sendiri, tetapi orang lain pun sama. 7. Tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Kita acap kali membuang-buang waktu mensia-siakan keadaan, hanya berhela-hela atau menikmati zona nyaman saja. Sudah banyak waktu yang tidak kita sadari, kita sia-siakan begitu saja. Akhirnya kita sadar, kita tidak terlalu santai dalam hal waktu. Nantinya kita akan sadar betapa berharganya waktu yang kita punya untuk bisa lebih dimanfaatkan untuk hal-hal baik dalam hidup, agar hidup ini tidak terlalu susah. Karena kita perlu ilmu untuk berkembang, perlu pengalaman yang pahit untuk sebuah kesuksesan. 8. Malas untuk menggali potensi. Kalian terus-terusan menjadi orang lain sebagai patokan sukses, tapi kamu tidak sendiri, nggak pernah berusaha untuk menggali potensimu. Dengan menemukan potensi, pasti akan lebih mudah bagi kalian untuk maju dan berkembang, karena kamu sudah menemukan cara bagaimana untuk mengasah potensi diri menjadi sesuatu yang berdaya guna dan membantu kehidupanmu selanjutnya. Coba deh gali lagi keahlian-keahlian yang bisa kamu lakukan. Kira-kira apa yang bisa kamu kembangkan dalam dirimu supaya bisa lebih maju. 9. Pasrah dengan keadaan. Maksud dari pernyataan pasrah adalah kamu sudah tidak menemukan semangat lagi sama sekali. Kamu sudah tidak ingin berusaha, tidak ingin mencoba, tidak ingin belajar, lalu membiarkan semuanya mengalir apa adanya. Itu mustahil. Semisal hal buruk terjadi sekalipun, kamu juga tidak mengupayakannya perubahan supaya tidak terjadi lagi ke depannya. Sikap seperti ini jelas membuat hidup kita semakin mundur, bahkan
kita sedang menciptakan kegagalan. Harapan kita ingin sukses dan naik ke permukaan, tapi yang kita ciptakan sebenarnya sebuah kegagalan yang akan membuat diri kita kecewa karena hal-hal yang sudah kita lakukan tidak berguna. Oleh karenanya, kita tidak berpasrah. Kita harus mengusahakan sebuah perubahan setiap harinya. Kita harus berkembang, lakukan sesuatu yang positif agar sesuatu yang bermanfaat itu bisa dirasakan pada diri sendiri, bahkan keluarga, orang tua, dan lingkungan sekitar kita. Itulah tujuan hidup, supaya bermanfaat bagi diri sendiri, tentunya bermanfaat bagi orang lain. Demikian hal-hal penyebab kenapa hidup kita bisa susah, bahkan sulit untuk menemukan kesuksesan. Semoga bermanfaat. Simak terus video-video selanjutnya yang akan mengembangkan diri kita agar kita terus menjadi orang yang berguna. Tentunya kita selalu sukses, optimis kalau hidup ini selalu dinamis dan pasti bisa berubah ke arah yang lebih baik. Sukses selalu. Jangan lupa subscribe, bagikan ke teman kalian, like dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.